Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Erik Sinurat. Oke, kali ini kita masih akan membahas seputaran PLTS ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang rangkaian PLTS berbasis on-grid ya, yang saya bisa bilang ya sederhana ya. Sederhana dalam artian juga memperhatikan safety atau keamanan dalam rangkaian tersebut. Saya tidak mengatakan keamanan dalam rangkaian ini itu sudah sempurna, tapi paling tidak ini adalah bagian daripada basic dalam menyusun rangkaian PLTS on grid agar kita juga bisa memperhatikan keamanannya. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa alat, saya akan coba sampaikan dulu nama alatnya. Ini adalah inverter on grid ya, yang sudah pernah saya review di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat ya. Ini inverter on grid di 1000 watt ya, dia akan bisa menghasilkan. Lalu ini ada MCB DC ya, ini adalah MCB DC. MCB DC ini current-nya itu atau arusnya itu saya batasi di 25 ampere, jadi MCB DC yang 25 ampere. Ini wattmeter, voltmeter, ampere, semua informasi daripada inverter ini ada di sini. Nah, ini bawaan dari inverternya ya, yang bermerek Shure ini. Lalu berikutnya ini adalah wattmeter juga ya. Kalau yang tadi ini adalah wattmeter DC ya, wattmeter DC ya. Sedangkan yang ini adalah AC. Jadi artinya output energi yang dihasilkan dari inverter ini yang sudah dikonversi dari DC ke AC, nanti sini akan tertera berapa wattmeter yang masuk ke dalam jaringan rumah. Oke, ini adalah sound off power measuring Wi-Fi switch. Nah, jadi ini bisa berguna sebagai switch juga ya untuk on off rangkaian listrik. Dan di sini ada wattmeternya juga, wattmeter, voltmeter, ampere, dan itu bisa disimpan. Jadi ada recordnya, jadi ada datanya yang bisa disimpan di server dan kita bisa melihat itu secara real time atau menggunakan aplikasi gitu ya di handphone. Nah, ini teman-teman yang penasaran bagaimana konfigurasi dan caranya, jangan lupa like dan subscribe channel ini karena saya akan mengulas secara detail penggunaan sound off power measuring Wi-Fi switch ini. Lalu berikutnya yang terakhir adalah komponen ini ya, volt ampere protector. Nah, volt ampere protector ini konsepnya itu keamanannya sama seperti MCB ya, sama seperti MCB. Cuman di sini kita bisa atur ya, kita bisa atur ampere dan voltasenya ya. Jadi misalkan voltasenya itu kita atur nih, di batas bawahnya itu 190, atas-atasnya misalkan 250. Nah, kalau kena di batas tersebut ya, entah dia kekecilan voltasenya atau ketinggian, maka ini akan memutus. Jadi arus yang masuk ke dalam rangkaian ini akan diputus. Sehingga komponen-komponen yang bersifat sensitif untuk arus yang ketinggian atau kerendahan ya, atau tegangan yang ketinggian atau kerendahan itu bisa diatur di sini agar komponen tersebut bisa aman, termasuk inverter ini gitu ya, agar aman. Nah, di sini bukan hanya tegangannya saja ya, arusnya pun bisa diatur. Misalnya arusnya itu minimal itu misalnya 2 ampere. Ya udah, kalau misalkan lebih dari 2 ampere dia juga akan memutus. Jadi ini cukup aman ya untuk kita gunakan, khususnya penerapannya untuk PLTS on grid. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Ini MCB DC. Jadi di sini solar panel akan masuk nanti ya. Di sini solar panel yang negatif dan positif akan masuk ke sini ya, kutub dari positif dan negatif masuk ke sini. Lalu dia akan masuk ke sini, inverter ini. Oke. Setelah masuk ke inverter ini, setelah masuk ke inverter ini outputnya adalah langsung ke jaringan listrik rumah ya. Nah, baru berikutnya setelah itu ini masuk ke sini tadi, lalu keluar dia ke sini. Nah, keluar dia ke sini dan
ini ujungnya ya, ujung daripada komponen ujung dari rangkaian PLTS on-grid ini. Ini bisa kita masukkan ke dalam colokan yang ada di rumah gitu ya, colokan yang ada di rumah. Atau bisa juga teman-teman kalau misalkan sudah menggunakan energi yang besar, ini kan kebetulan kan masih main di 1000 watt ya. Kalau misalkan sudah di atas 3000 gitu kan, saya sarankan itu langsung masuk ke box panel yang ada di rumah. Jadi nggak perlu pakai begini lagi, karena biasanya rumah untuk listrik jaringan rumah itu kan umumnya ya itu kan di 2,5 mm. Nah, kita khawatir kalau nanti arusnya itu terlalu besar sehingga bisa menyebabkan panas. Nah, itu juga harus perlu diperhatikan. Namun karena ini 1000 watt ya, jadi cukup menggunakan listrik menggunakan colokan yang sudah di rumah. Langsung saya colok seperti ini juga, itu langsung bisa bekerja ya, karena sudah saya ukur dan sudah saya hitung bahwa arusnya itu masih di batas normal. Jadi kurang lebih seperti itu rangkaian PLTS on-grid yang bisa saya coba bagikan buat teman-teman sekalian. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang bingung, bisa coba tulis di kolom komentar. Saya akan coba untuk membalas satu persatu. Dan beberapa komponen seperti ini ya, nanti saya juga akan coba buat video secara terpisah, atau juga yang ampere voltage protector. Nanti kita akan coba juga buktikan apakah ketika batasnya kena itu akan memutus jaringan ini atau tidak. Nah, itu juga bisa juga nanti akan saya buat di video yang terpisah gitu ya. Oke, sekian dulu informasi rangkaian PLTS berbasis on-grid yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermakna ya dari penyampaian yang saya bagikan pada saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini, khususnya dalam mendukung Indonesia pemanfaatan renewable energy atau energi baru terbarukan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.